Itu mobil mewah. Aku yakin mobil itu, harganya ratusan ribu dolar, gampang. Kita kerja keras sepanjang tahun. Tetap nggak mampu beli, satu rodanya aja. Bukannya itu, CEO korporasi Santoso. Sofia Santoso? Dia ngapain di pasar kayak gini? Apakah kamu, Leo Wijaya? Ya, kamu cari aku? Akhirnya ketemu juga, Bapak Wijaya. Ikut aku. Bapak Wijaya? Yakin kamu nggak salah orang? Aku cuma tukang daging. Selain kamu, apa ada orang lain di sini yang namanya Leo Wijaya? Namanya benar, tapi aku cuma orang biasa. Tolong, berhenti bercanda. Aku nggak bercanda. Pamanmu adalah orang terkaya di Kota Harapan. Setelah dia meninggalkan seluruh hartanya untukmu. Ada 20 juta dolar di kartu ini. Kamu bisa cek kapan saja. Nona, seperti yang kamu lihat, usaha di sini, lumayan sibuk. Aku benar-benar nggak punya waktu untuk permainan kecilmu. I need your confirmation. Simpan kartu obsidian ini dengan baik. Kalau ada pertanyaan, hubungi nomor di kartu nama ini. Aku akan menunggu. Hei tukang daging, kayaknya anakmu nggak sibuk lagi. Oh, anakku datang. Hari ini, aku baru dapat perut babi segar. Biar aku potongkan untukmu. Aku nggak mau, dan daging yang kamu jual, mulai sekarang jangan panggil aku anak. Anak ini, kamu ngomong apa sih? Engomong APA? Apa? Kamu nggak ngerti bahasa Inggris yang jelas, Bapak Sio? Lihat, sekarang. Aku sudah nemu ayah baru buat anak kita. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu bahkan tidak berpura-pura lagi? Amber Anggraini adalah presiden grup Radiant. Dia Bernalai Jutandola. Kamu cuma pedagang kaki lima, tukang daging. Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa arti perbedaan kelas. Bersamamu, hanya akan menyeretnya ke bawah. Kalau kamu setuju menceritakannya, aku akan segera berinvestasi 10 juta dolar ke perusahaannya. Berpikirlah jernih. Jangan cari penggelang. Kita sudah lama tidak berada di dunia yang sama. Sekarang, aku pergi rapat bisnis, dan mereka bilang suamiku tukang daging. Memalukan. Lagi pula, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Selain jualan daging? Kalian berdua. Sayang-sayangin. Sayang. Bagus, ini, tanda tangani ini. Jangan halangi karierku. Kamu sebaiknya tidak menyesali ini. Dan nanti, jangan datang merangkak kembali padaku. Aku merangkak kembali ke tukang daging? Kau hila, periksalah kepalamu. Baik, ayo kita bercerai. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu, dan aku jalani hidupku. Rumah, mobil, semuanya milikku. Bagaimana bisa kamu begitu tega? Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Aku memberitahumu. Kamu tidak punya pilihan. Juga, segera keluar dari rumah. Aku tidak ingin melihatmu. NAK, ayo pergi. Dah tukang daging, aku nggak mau lihat kamu lagi. Kalian pada ngapain? Berani-beraninya kau muncul di sini? Aku dengar dari Amber, kalau kalian sudah bercerai, ambil barang-barangmu, dan keluar dari rumah kami sekarang juga. Kakakku sudah bilang jelas, mulai sekarang, dia nggak mau lihat kamu lagi. Sayang, kalau kamu tahu apa yang baik buatmu, lebih baik kamu ambil barang-barangmu, dan minggat untuk selamanya. Dia kabur dengan pria lain. Sekarang kalian yang mengusirku? Beraninya kau. Benalu seperti kamu, di keluarga manapun, sudah lama diusir. Keluarga kami, keluarga Anggraini, memberimu tempat tinggal dan makanan selama 20 tahun. Kamu harusnya bersyukur. Tumpangan gratis. Bagaimana dengan semua uang yang kuhasilkan selama 20 tahun terakhir? Kemana perginya semua uang itu? Tidak seperti keluarga berhartamu.
selama lebih dari 20 tahun. Pernahkah kalian menghabiskan 1 sen pun untukku? Berhenti, omong kosong. Keluar sekarang, atau aku telepon polisi. Bah, aku pergi. Aku akan pergi sendiri. Kalian gak perlu mengusirku. Berkumpul dengan orang-orang seperti kalian, tinggal bersama, sangat menjijikkan. Tunggu saja, aku akan buat kalian menyesali hari kalian melawanku. Hah, kamu, Leo Wijaya, kalau kamu bisa buat keluarga Anggraini menyesali satu hal pun, aku, Andi Anggara, aku akan makan topiku. Hei, ini bukan tempat untuk pengemis. Sekarang minggat. Aku cuma duduk di sini, istirahat sebentar. Bank. Sebuah ban. Aku serius. Pamanmu adalah orang terkaya di Kota Harapan. Setelah dia meninggalkan semua warisannya untukmu. Ada 20 juta dolar di akun ini. Kamu bisa cek kapan saja. Aku mau cek saldonya. Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin cek saldo rekening bank saya. Leo Wijaya, kamu tahu ini tempat apa? Tempat seperti ini, bukan untuk orang sepertimu. Saya warga negara yang taat hukum. Kenapa saya tidak boleh urus keperluan di sini? Kalau begitu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau cek saldo rekening saya. Kamu sendiri tahu berapa uangmu, kan? Ini soal Amber ya? Sejak dia meninggalkanmu, kamu datang ke sini cuma mau cari masalah denganku? Dia kabur dengan Kevin Zahir. Itu pilihannya sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Ada yang bisa tolong ke sini dan bantu saya? Ibu Lestari, ada yang bisa saya bantu? Saya akan layani ibu segera. Saya yang datang duluan. Kenapa dia dilayani duluan? Katanya, siapa cepat, dia dapat. Ban macam apa ini? Membiarkan pria tunawisma masak? Kamu tahu, saya sedang mempertimbangkan ulang. Apakah saya harus berbisnis di sini? Oh, Ibu Lestari, maaf sekali, saya akan urus ini segera. Leo Wijaya, kalau kamu cuma mau cari masalah, pergi cari Amber saja. Kalau kamu tidak pergi sekarang, saya panggil Satpam. Saya datang untuk urus keperluan. Kenapa saya harus pergi? Kartu obsidian. Kartu obsidian? Tidak mungkin. Untuk mendapatkan kartu obsidian, setoran minimalnya 20 juta dolar, baru bisa memenuhi syarat. Dia kan tunawisma, masa iya dia punya? Pasti kamu salah lihat. Bapak Wijaya, boleh saya lihat kartunya? Ini benar-benar kartu obsidian, tidak ada keraguan lagi, tidak mungkin. Di seluruh Kota Harapan, jumlah kartu obsidian yang ada kurang dari 3. Masa iya dia bisa punya? Itu pasti palsu. Sebenarnya, kamu periksa barang itu. Bapak Wijaya, boleh saya ambil kartunya? Untuk diverifikasi, ini masalah besar. Silakan. Tunggu sebentar ya. Memalsukan kartu emas atau kartu berlian saja sudah keterlaluan, apalagi kartu obsidian. Itu namanya bodoh banget. Wanita itu tidak punya masalah denganku. Dia tidak akan menipuku, kan? Kartu Anda ini palsu. Leo Wijaya, memalsukan kartu obsidian adalah kejahatan. Palsu. Tidak mungkin. Lihat dirimu sendiri. Seperti apa penampilanmu? Kamu pikir orang sepertimu punya 20 juta dolar tabungan? Lihatlah di sermon. Lihat apakah kamu layak. Kartu bankmu tidak hanya palsu, kartu namamu juga palsu. Apa kamu bahkan tahu siapa Sophia Santoso? Dia adalah CEO Korporasi Santoso di Kota Harapan, Ratu Bisnis. Dan kamu pikir kamu layak dapat kartunya? Halo, Bapak Wijaya. Jadi akhirnya kamu sadar juga? Dengar?
Aku tidak ingin menelepon. Tapi, orang-orang di bank ini bilang, kartu obsidian yang kamu berikan padaku palsu. Mengapa kamu membohongiku? Apa? Membohongimu? Siapa yang bilang? Bapak Wijaya. Kamu sedang di mana sekarang? Oak. Aku sebenarnya ada di dekat sana. Aku akan segera ke sana. Mereka bahkan tidak tahu tentang verifikasi kunci khusus yang diperlukan untuk kartu obsidian. Teller makam APA dia? Aku akan menghajarnya. Kakak, kamu sudah menunjukkan kartu palsumu, melakukan panggilan palsumu. Tidak bosan kamu berakting? Pergi saja. Kamu tidak bosan berakting, tapi aku bosan menonton. Terburu-buru apa? Sophia akan segera tiba. Kamu pikir kamu siapa, hingga bisa memanggil Sophia Santoso dengan satu telepon? Kamu pikir kamu siapa? Konyol. Sophia Santoso sudah datang. Mari kita lihat siapa yang tertawa sekarang. Sophia Santoso ada di sini. Mari kita lihat siapa yang tertawa sekarang. Bapak Wijaya, saya Sophia Santoso. Bapak Wijaya. Bapak Wijaya. Orang-orang ini, bagaimana Bapak ingin menanganinya? Semuanya terserah Bapak. Lepaskan saja. Aku tidak akan turun ke level mereka. Biarkan mereka pergi. Baiklah. Lewat sini. Hey, Mandy. Hei, Amber, dengarkan ini. Mantan suamimu, dia ternyata punya 20 juta dolar di rekeningnya. Mandy, kamu pasti bercanda. Leo Wijaya itu. Mana mungkin dia punya 20 juta dolar? Sepanjang kita menikah, yang dilakukannya cuma jualan di kaki lima dan hidup dariku. Apalagi yang bisa dia lakukan? Mandy Yulianti. Apa kamu nggak ada kerjaan lain di kantor? Parenti main-main. Kalau orang gagal itu punya 20 juta dolar, berarti aku orang terkaya di dunia. Kenapa kamu nggak pergi cek sendiri untuk kita? Aku bilang, ini benar. Abaikan saja dia. Mari kita nikmati makan kita. Kenapa kalian semua nggak percaya satu kata pun yang aku ucapkan? Ini sangat menyebalkan. Bapak Wijaya. Ada yang ingin Bapak tanyakan? Baiklah, aku percaya kata-katamu untuk sementara. Bukankah kamu bilang tadi, kalau aku akan mewarisi harta pamanku, jadi bisnis apa yang sedang kita bicarakan? Perusahaan terbesar di Kota Harapan. Bernilai 200 miliar dolar. Grup Zenith. Telah diakuisisi sepenuhnya oleh mendiang Ketua Dewan Wijaya. Semua sahamnya sekarang atas nama Anda. Besok, Anda bisa pergi ke Grup Zenith dan mengambil alih. Sinsen Stempel. Quechua Dewan. Perusahaan terbesar di Kota Harapan. Rob Zenith? Benar. Apa aku sedang bermimpi? Sama sekali tidak. Saat kita bicara, semua orang di Kota Harapan tahu. Grup Zenith. Debeli oleh Sirang Conglomerate Mysterious. Saya akan mengadakan rapat dewan dan mengumumkan identitas Anda ke semua elit Kota Harapan. Saya akan kembali ke grup sekarang untuk mengurus beberapa hal untuk Anda. Mobil ini juga hadiah dari mendiang Ketua Dewan. Jadi Amber dan Kevin Zahir juga akan ada di sana besok, kan? Mereka akan ada. Amber, demi 10 juta dolar yang receh itu, kamu mau cerai dariku. Aku hanya berharap saat waktunya tiba, kamu tidak menyesal. Apa? Grup Zenith punya pemilik baru. Besok, kau harus pergi ke grup Zenith. Serahkan pusaka keluarga kita. Ornamen giok itu. Kepada orang penting itu. Dengan cara apapun. Buat dia senang. Kesempatan keluarga Zahir untuk go public. Bergantung pada ini. Ya, Kota Harapan akan jadi berantakan. Siapkan hadiah mewah. Sekarang, ya.
Begitu grup Zenith berganti tangan, seluruh kota harapan akan mengikuti. Berarti ini kesempatanku. Siapa sangka? Grup Zenith yang dulu tak terjangkau. Grup Zenith. Sekarang jadi milikku. Wah wah. Ini bukan SI. Si manis nomor 1 kota harapan. Ada APA, Amber mengusirmu dan memutus hubungan? Jadi kau datang ke grup Zenith, cari kerja? Bukan urusanmu. Oh, kita sudah bercerai. Wajar kalau kau sedang cari kerja. Tapi kau tidak seharusnya ada di sini. Ini grup Zenith. Mereka sedang merekrut penjaga keamanan di sini. Dan usiamu harus di bawah 30. Kau sudah terlalu tua untuk itu. Kau pikir kau siapa? Siapa yang bilang? Aku kesini melamar jadi penjaga keamanan. Amber, kita sudah bercerai. Irisenku. Bukan urusanmu. Kau tidak berhak menghampiri. APA, apa aku salah bicara? Katakan sendiri. APA kau punya ijazah? Ada pengalaman kerja? Jangan-jangan kau melamar jadi ketua dewan? Lupakan grup Zenith. Bahkan grup Radiantku tidak akan mempekerjakanmu. Hei, Amber benar. Keluarga Zahir kami adalah mitra eksklusif grup Zenith. Bagaimana kalau begini? Kau minta padaku. Aku akan beri kata yang baik untukmu dan carikanmu pekerjaan membersihkan toilet. Nah, pekerjaan ini tidak ada batasan usia. Kau harus berterima kasih pada Bapak Zahir. Dia menawarkanmu pekerjaan. Jauh lebih baik daripada kerja keras jualan daging babi, kan? Oh ya, tawaran yang hebat sekali. Kenapa kalian berdua saja yang simpan itu untuk diri sendiri? Aku, Leo Wijaya, punya urusanku sendiri di sini. Kau tidak berhak menyuruhku apa yang harus dilakukan. Aku tahu. Kau kesini untuk memohon padaku agar menerimamu kembali. Biar ku katakan, tidak mungkin. Aku adalah CEO bernilai jutaan. Dan kau, hanya seorang sayang. Kau pikir kau cukup baik untukku? Pertama, aku datang ke grup Zenith. Bukan untuk menjekirmu. Kedua, aku di sini untuk urusanku sendiri. Ketiga, kalian berdua membuatku muak. Pergi sana. Kalian berdua membuatku muak. Pergi sana. Kamu memang tidak bisa ditolong. Tunggu. Apa yang baru saja dia katakan? Kamu kesini untuk urusan bisnis di grup Zenith? Orang sepertimu punya urusan apa dengan grup Zenith? Oh iya. Kamu bukan kesini untuk mengangkut sampah kan? Pria pengangkut sampah, itu cocok sekali. Orang harus tahu posisinya. Tadaplah berpijak di bumi. Kamu yang menceraikanku. Tidak punya pekerjaan. Bahkan tidak bisa mencari nafkah. Itu sudah bisa diduga. Apa yang kami lakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Dan kamu malah mengejet Tiangong yang memberi makan. Diam. Mau pergi sendiri? Atau kusuruh orang mengusirmu? APA. Apa perceraian itu membuat otakmu mati? Tapi ini adalah grup Zenith. Perannya kamu perlu di sini? Hei, Kamu. Apa kamu sudah gila? Baik, kamu berani mendorongku? Hari ini, akan kuhancurkan semua anggota tubuhmu, kucabut lidahmu, dan membuatmu berharap mati saja. Seseorang, ada yang membuat onar, di wilayah grup Zenith, penjaga. siapa itu? Ribut-ribut apa ini? Dia itu. Oh, Pepak Zulkifli. Beginikah cara grup Zenith memperlakukan tamunya? Dia berani memukulku, keluarkan dia sekarang. grup Zenith tidak mengizinkan orang yang tidak punya urusan di sini masuk. Silakan pergi segera. Sekarang ini, siapa saja bisa masuk ke area grup Zenith. Sial sekali. Apa kamu yakin ingin mengusirku? Tanpa bertanya siapa aku, kamu yakin gak mau tahu siapa aku sebelum kamu mengusirku? Dasar sayang, status apa yang bisa kamu punya? Buka matamu dan lihat baik-baik. Kamu lebih buruk daripada penjaga keamanan di sini. Jujur saja, seluruh kota harapan berlutut di hadapan grup Zenith kami. Di sini, kalau kamu naga, kamu harus melingkar. Kalau kamu harimau, kamu harus merunduk. Apalagi manusia biasa sepertimu, penjaga keamanan. Keluarkan dia dari sini. Dulu, orang-orang hanya menghormatimu karena kamu suamiku. Tapi sekarang, kamu cuma semut yang bisa diinjak siapa saja. Kenapa kamu nggak minta maaf ke Bapak Zulkifli? Aku mungkin, hanya mungkin, kasih tahu hal baik tentangmu. Jadi kamu nggak sampai kehilangan tangan atau kaki. Lepaskan.
Sofia Santoso, turun ke sini, sekarang. Leo Wijaya. Oh Leo Wijaya, kamu bahkan nggak bisa pura-pura dengan benar. Kamu tahu nggak siapa Sophia Santoso itu? Dia kekuatan sebenarnya di balik keluarga Santoso dari kota Anggrek. Di usia 22 tahun, dia memimpin keluarga Santoso ke panggung internasional. Untuk ratu bisnis sepertinya, namanya keluar dari mulutmu. Kuma Pengginen. Sophia Santoso adalah idolaku. Tapi selama bertahun-tahun, nggak ada satu foto pun yang bocor. Aku penasaran, apa yang membawanya ke kota kecil? Seperti Kota Harapan. Katanya, Sophia Santoso ini mengakuisisi grup Zenith. Dia sudah riset, aku akui itu. Sayangnya, dia nggak punya kekuatan sebenarnya. Itu kekurangan fatal. Tunggu saja sampai aku menyerahkan pusaka keluarga Zahir kami ke Ibu Santoso. Lalu keluarga Zahir kami akan dapat kemitraan mendalam dengan grup Zenith. Keluarga Zahir kami go public akan segera terjadi. Sedangkan kamu akan selalu jadi Kuma orang tak berguna, songgak lumpur. Benar-benar kasus yang putus asa. Dan kamu akan selalu jadi orang tak berguna itu. Kuma songgak orang tak berguna, yang gak bisa ditempel di tembok. Kevin, keluarga Zahir sebentar lagi akan melesat. Kamu harus jagain aku, ya kan? Iya. Biar aku jelaskan, grup Zenith tidak berbisnis dengan mitra yang kualitasnya rendah seperti ini. Kamu, ngapain masih berdiri di situ? Keluarin dia dari sini, sekarang. Lakukan, patahin kakinya lalu buang dia. Berhenti. Manajer Wahyudi, itu dia yang bikin onar. Manajer, begini ceritanya. Aku datang untuk menyerahkan pusaka keluarga kepada keluarga Santoso. Ini adalah harta warisan yang turun-temurun di keluargaku. Kalau ada kesempatan ketemu Ibu Santoso, tolong kasih tahu yang baik-baik tentang aku. Kamu bikin keributan di sini, mengganggu Ibu Santoso. Kamu sanggup tanggung jawabnya? Ini si sayang. Dia yang bikin onar di wilayah grup Zenith. Dia bahkan berani minta Ibu Santoso turun. Ini adalah manajer Wahyudi dari Departemen Pemasaran grup Zenith. Sebelum mati, bisa ketemu orang penting seperti dia, kamu bisa mati tanpa penyesalan. Leo Wijaya telah mengganggu Ibu Santoso. Kamu tamat. Ada orang yang gak mau dengar. Kalau kamu memang nekat, mau cari mati, aku gak bisa apa-apa. Apakah Anda Bapak Wijaya? Lepasin dia, sekarang. Saya diutus oleh Ibu Sophia Santoso untuk menjemput Anda. Silakan lewat sini. Ibu Santoso yang mengutusku untuk menjemput Anda. Silakan. Manajer Wibowo. Dia cuma tukang daging. Orang seperti dia mana mungkin kenal Ibu Santoso? Pasti dia bohong. Perkailah, dia jelas-jelas membohongi Anda. Benar, manajer Wibowo. Aku bisa buktikan. Hanya saja kita tidak seharusnya membuka aib di depan umum. TAPI. Tapi aku juga tidak bisa membohongi Anda. Dia mantan suamiku. Seperti apa pria itu? Aku yang paling tahu. Manajer Wibowo, jangan jadi bodoh. Anda tidak punya hak bicara di sini. Anda tidak tahu diri. Anda dipecat. Ada yang bisa. Keluarkan dia dari sini. Manajer Wibowo. Atas dasar apa, Manajer Wibowo? Aku melakukan ini untuk perusahaan, Manajer Wibowo. Manajer Wibowo. Aku sungguh terkejut bahwa perusahaan masih memiliki pemasok berkualitas rendah. Kamu, Anda tidak diterima di grup Zenith. Jangan kembali ke sini lagi. Manajer Wibowo, jadi Anda yakin ingin melindunginya seperti ini? Bayar keketakan sesuatu. Keluarga Zahir kami adalah pemasok eksklusif untuk grup Zenith. Demi seseorang seperti dia, Anda menghina keluarga Zahir. Menurut Anda itu pantas? Keluarga Zahir, mereka bukan apa-apa. Kamu, 80% keuntungan keluargamu berasal dari grup Zenith kami. Kalau kami putus hubungan, keluarga Zahirmu akan bangkrut dalam semalam. ini. Wah. Manajer Wahyudi. Ini semua salahku. Aku salah bicara. Seharusnya aku diam saja. Aku pantas mati 1000 kali. 1000 kali. Kumohon. Beri keluarga Zahir kami jalan keluar. Grup Zenith tidak berbisnis dengan perusahaan yang tidak bermoral. Mulai hari ini, putuskan semua hubungan antara keluarga Zahir dan grup Zenith. Semua proyek yang sedang berjalan dan yang dalam perencanaan harus dihentikan segera. Aku akan pastikan mulai sekarang. Kalian tidak akan mendapat satu sanpon dari grup Zenith. Kamu,
Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Hari ini aku akan pukuli kamu sampai mati. Kalau tidak, namaku bukan Zahir. Kamu, lindungi Bapak Wijaya. Berani-beraninya kamu tidak menghormati Bapak Wijaya? Oh, begitu? Grup Zenith baru saja berganti pemilik. Posisi kecilmu, sebagai manajer pemasaran, pasti juga tidak aman kan? Dan kamu berbohong. Mengaku Ibu Santoso mengirimmu ke sini untuk menemui orang ini. Tidak takut Ibu Santoso tahu dan menghukummu? Saran saya, jadilah pintar. Lepaskan aku sekarang, atau aku akan langsung menghadap Ibu Santoso. Kamu, Apa yang sedang diteriakkan ini? Ibu Santoso, Anda akhirnya datang. Manajer Wahyudi mengaku bahwa Anda kenal orang ini, Leo Wijaya. Bapak Wijaya. Maaf, Bapak Wijaya, saya sekretaris Ibu Santoso. Saya di sini untuk mengantar Bapak ke lantai atas. Kamu, kalian orang-orang di grup Zenith, kalian sudah gila? Bagaimana bisa kalian memperlakukan tukang daging sebagai tamu kehormatan? lepaskan saja. Jangan buang waktu berdebat dengan orang bodoh. Ayo pergi. Ada apa dengannya? Sekarang kita harus bagaimana? Dia cuma tukang daging. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Siapa tahu, trik apa yang dia gunakan untuk menjilat Warren Wibisono. Begitu saya serahkan pusaka keluarga kepada Ibu Santoso dan dapatkan dukungannya. Warren Wibisono itu bahkan tidak akan ada artinya bagiku. Grup Zenith baru saja berganti pemilik. Pasti akan ada pergolakan besar. Warren Wibisono itu, manajer pemasaran, akan jadi yang pertama dipecat. Begitu saya bertemu Sophia Santoso, saya akan pastikan pria itu tamat. Bapak Wijaya, mulai sekarang, saya akan menjadi sekretaris pribadi Bapak. Jika Bapak ada permintaan apapun, Bapak bisa beritahu saya. Atas perintah paman Bapak, saya hanya boleh mengungkap identitas asli Bapak di rapat dewan. Katanya dengan cara ini, Bapak bisa melihat sifat asli orang-orang di sekitar Bapak. Jadi untuk hari ini, saya minta maaf atas apa yang Bapak alami. Ibu Santoso, Kevin Zahir dari Korporasi Zahir, dan Amber Anggraini, CEO Grup Radiant, ingin bertemu dengan Ibu. Berapa kali lagi saya harus mengatakannya? Grup Zenith kami tidak bekerja sama dengan perusahaan sampah kelas rendah. Perintah Bapak Wijaya adalah perintah saya. Lanjutkan. Keluar, minggir, keluar. Sekarang. Kamu cuma penjaga keamanan cupu. Berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Kamu nggak tahu ya? Aku bukan cuma pemasok untuk grup Zenith MU. Aku juga kesini buat ngasih barang berharga ke Ibu Santoso. Siapa kamu pikir kamu ini, berdiri di depan grup Zenith? Ketua Dewan kita sudah bilang jelas, grup Zenith nggak kerjasama dengan sampah. Kamu, yang dia bilang ke Leo Wijaya, persis sama. Terus kenapa? Dia itu pecundang banget. Leo Wijaya, apa gara-gara kamu? Mulut sial kamu, yang merusak semuanya buat aku. Wah. Lihat kamu, emosi banget. Mending kamu, hemat tenaga, dan mikirin apa yang bakal dilakukan keluarga Zahir setelah bangkrut. Hei, keluar. Pergi sana. Lepasin aku, kamu bakal bayar ini. Tunggu aja. Cepat minggir. Sekarang kita gimana? Kamu tanya aku tanya siapa? Kita tunggu aja di sini. Nggak lama lagi, si Leo Wijaya itu juga bakal diusir. Hati-hati, Bapak Wijaya. Gimana dia bisa beli mobil mewah? Masa dia deket sama Sophia Santoso? Ya kan? Kalau beneran, aku sama dia. Surat cerai aja belum keluar. Masa sih? Jangan lupa. Kamu kan nikah sama dia bertahun-tahun. Kalau dia kenal orang kayak Sophia Santoso, orang penting beneran. Pasti kamu udah tahu. Iya juga. Dia cuma tukang daging. Tapi duitnya dapat dari mana? Jangan-jangan dia nyuri dari kamu?
Hari pertama sebagai orang terkaya di dunia. Harus beli apa ya? Hal pertama yang akan kulakukan, beli rumah. Sekarang aku sudah bercerai. Aku bahkan gak punya tempat tinggal. Aku gak bisa begitu saja pulang dan merepotkan ibu dan ayah. Bu, itu Leo. Leo, jangan panggil dia begitu. Kakakmu sudah cerai dengan orang itu. Surat cerainya saja belum jadi. Lihat mobilnya, harganya setidaknya 2 juta dolar. Apa? Heo, ikut aku. Ayo. Bapak Wijaya, tolong tanda tangani di sini. Rumah ini sepenuhnya milik Bapak. Terima kasih. Bapak Wijaya, ini akta kepemilikan Bapak. Nah, Heo, yang dibuang putriku. Ayo, serahkan uangnya. Uang apa? Hei, pria Wijaya itu. Jangan pura-pura bodoh. Dari mana kau dapat uang untuk mobil dan rumah? Pasti kau curi dari Amber. Dari mana kamu dapat uang buat beli mobil sama rumah? Pasti kamu curi dari Amber. Betul, walaupun kamu sama anakku sudah menikah bertahun-tahun, sekarang kalian sudah cerai. Hak apa kamu pakai uang anakku? Aku nggak pernah pakai uang Amber sepeser pun. Kalau nggak percaya, telepon aja tanya dia. Ibu, karena dia nggak mau ngerti. Ya udah, kita geledah sendiri aja. Dasar anak nakal. Karena ibumu nggak ngajar kamu. Aku yang ngajar kamu hari ini. Kamu, berani-beraninya kamu pukul aku kan kakak iparmu. Itu dulu. Dulu, aku diam aja karena kamu adiknya Amber. Waktu kamu berbuat salah, aku yang tanggungin. Waktu kamu punya utang judi, aku yang bayarin. Tapi kamu, terus-terusan, setiap hari ngejek aku, menghina aku. Sekarang, aku udah cerai sama Amber. Kamu siapa biar aku? Kamu orang jahat, dari dulu aku tahu kamu nggak baik. Sekarang berani-beraninya kamu nakal, sama kakak ipar dan mertuamu sendiri. Kembalikan akta kepemilikanku. Enggak, ini punya keluarga kami, akta kepemilikan keluarga kami. Betul, mobil kamu yang di luar itu, juga punya kami. Akta kepemilikannya ada di tanganku. Jadi rumahnya, penyaku. Kamu nggak berani ambil paksa dariku, kan? Aku sudah mengirim pesan ke Amber. Dia akan segera datang. Tunggu saja sampai Amber datang dan menghajar kau. Aku hanya akan mengatakannya sekali lagi. Kembalikan akta kepemilikanku. Leo, kau mencuri uangku untuk beli mobil dan rumah. Ada masalah dengan itu? Sekarang kau mau sentuh ibuku juga? Aku benar-benar ingin tahu, kapan aku pernah mencuri uangmu? Apa yang membuatmu pikir aku mencuri uangmu? Aku baru saja cek rekening bankku. Sampai sen terakhirnya hilang. Siapa lagi kalau bukan kau? Kita sudah bercerai. Kalau kau mencuri uangku, itu pencurian. Lebih baik kau kembalikan uangku, dan minta maaf ke ibuku serta yang lain. Baru mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Amber, dia pelakunya. Dialah yang mencuri uangmu. Aku mau dia berlutut dan minta maaf ke aku. Lalu, kembalikan uang kami. Betul, berlutut. Ini kacau. Uangmu hilang. Apa hubungannya denganku, Amber? Selama bertahun-tahun kita menikah. Kapan aku pernah menggunakan 1 sen pun uangmu? Bisa jujur kau katakan aku melakukannya? Terus kenapa? Kau tidak menggunakan uangku. Bukankah itu tugasmu? Amber, kau membuatku jijik. Kau. Seluruh keluargamu membuatku jijik. Sekumpulan sampah. Oh, begitu ya, dasar sayang. Berani-beraninya kau meninggikan suara pada kami. Sayang, berlutut. Kalian, pikir bisa membuat Bapak Wijaya berlutut? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyuruh Bapak Wijaya berlutut. Bapak Wijaya. Petugas. Itu dia yang mencuri uang Amber. Tangkap dia sekarang. Betul sekali. Orang seperti dia pantas dihukum. Jangan coba-coba membelaskannya. Kami akan menyelidiki kebenarannya. Kakak bekerja samala dengan penyelidikan kami. Dia cantik sekali. Siapa dia? Ada orang yang lebih memesona dari Amber? Ibu Anggraini. Presiden Grup Radiant. Amber Anggraini. Mantan istri Bapak Wijaya. Apa maksudmu? Kamu bilang Bapak Wijaya mencuri darimu? Betul, dia pakai uangku untuk mobil dan rumah. Penyelidikan saya menunjukkan.
Total asetmu. Sekitar 2 juta dolar. Benar. Anak saya adalah presiden grup Radiant. Bernilai beberapa juta, sangat wajar baginya, kan? If you bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan, sayang, kecil ini. HMPH. Sayang kecil ini, 2 juta dolar, dia tidak bisa mendapatkannya dalam 10 kehidupan. Kalau begitu, kasus ini selesai. Uang Ibu Anggraini yang hilang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Bapak Wijaya. Nyonya, saya tidak tahu siapa Anda. Tapi Anda butuh bukti untuk membuat klaim. Anda tidak bisa seenaknya memutarbalikkan fakta, hanya dengan beberapa kata. Sederhana saja. Mobil yang diparkir Bapak Wijaya di pintu masuk, harganya 3 juta dolar. Saya ragu Anda. Mau membelinya? 3 juta dolar. Yang ingin dibeli Bapak Wijaya tadi adalah villa di Vista Indah Permai kami. Semua pasti pernah dengar legendanya. Kan, itu villa termahal di Kota Harapan, senilai 20 juta dolar. 20 juta? Ini pertama kalinya saya dengar hal ini. Orang yang beli rumah mewah 20 juta dolar. Masa mau mencuri uang 2 juta yang receh? Bukan bermaksud merendahkan atau apa. Ibu Anggraini, aset Anda itu kurang dari uang recehan yang dihabiskan Bapak Wijaya untuk jajan. Nah, soal bukti dan fakta ini, apa Anda puas, Ibu Anggraini? Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sebelum kami bercerai, dia cuma penjual daging. Masa dia punya 2 juta dolar? Leo, apa kamu menyewa aktris buat berpura-pura di depanku? Urusan ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Ibu Anggraini, saya berinisiatif menyelidiki untuk Anda. Adik Anda, Andi Anggara. Minggu lalu berhutang judi 2 juta dolar. Tapi baru kemarin, dia melunasi semuanya. Nah, kemana uang Anda hilang? Saya rasa Anda harus tanya dia. Kamu mencuri uangku, kan? Aku, bukan aku, Amber. Petugas. Saya melaporkan Wendy Wulandari dan Andi Anggara karena sengaja memfitnah Leo Wijaya. Ini buktinya. Kami menolak penyelesaian apapun. Kami akan membawanya langsung ke pengadilan. Amber, Semua salahku, ini semua kesalahanku, karena aku kecanduan judi, aku punya utang judi, dan saat tidak bisa bayar, mereka akan membunuhku, Amber. Amber, aku tahu aku salah, Amber, aku tidak mau masuk penjara, Amber, kamu harus menolongku, Amber. Sayang, aku tidak tahu. Kamu harus menyelamatkanku dari ini. Aku ibumu sendiri. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Bapak Wijaya, ini barang-barang Bapak. terima kasih, petugas. Kalian berdua, ikut kami. Amber, selamatkan aku, Amber, tolong aku, Amber. Leo, kamu yang merencanakan ini, kan? Kamu menunggu sampai aku bercerai darimu, lalu sengaja membuat mereka masuk penjara. Tidak punya hati nurani? Mereka sendiri yang cari masalah. Apa hubungannya dengan aku? Kalau mereka tidak datang menggangguku hari ini, mereka tidak akan berakhir di penjara. Kan? Mereka dapat ganjarannya. Diam kau. Aku tidak akan biarkan kau membicarakan mereka. Sekarang aku paham. Tidak heran kau setuju cerai dengan mudahnya. Jadi, kau nempel pada wanita ini. Nyonya, biar aku kasih tahu. Pria ini cuma benalu, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Waktu masih menikah denganku, yang jelakukan kumakusai baju dan masak, dia kumasirang sayang. Masalah ini bukan urusanmu, Ibu Anggraini. Majipula. Ibumu dan adikmu masih menunggumu untuk menebus mereka. Leo, kita baru saja bercerai, dan kau sudah dengan wanita lain. Apa kau tidak punya hati nurani? Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Dasar sayang. Amber, biar aku tanya sesuatu. Sebelum kita bercerai pon, kau sudah main-main dengan Kevin Zahir. Kau punya hati nurani. Kau berlaku balik padaku. Begitu, ya? Konyol. Aku lakukan itu untuk karierku. Aku tidak sepertimu. Bapak Wijaya. Kuharap. Bapak tidak keberatan aku yang mengambil inisiatif. Tidak sama sekali. Ada apa yang membawamu ke sini? Aku datang untuk membahas sesuatu dengan Bapak. Baiklah,
Ayo pergi. Oak. Bapak Wijaya Grup Zenith. sedang mempersiapkan proyek jualan senilai 100 juta dolar. Dan kami perlu Bapak konfirmasi lokasi pengembangannya. Oh, toko dagingku ada di sini. Taruh saja di sini. Baik, aku akan mengatur urusan relokasinya sekarang. Oh, ngomong-ngomong, beberapa perusahaan konstruksi di Kota Harapan sedang bersaing untuk proyek ini, dan ada banyak orang di lobi bawah. Bagaimana menurut Bapak? Haruskah kita lihat? Aku tidak tahu soal itu. Urus saja semuanya untukku. Baik. Rapat Dewan Lusa. Pertama, untuk mengumumkan identitas Bapak. Dan kedua, untuk mengonfirmasi mitra proyek Jowland. Hayo. Kiki, menurutmu aku bisa berhasil? Grup Zenith baru saja berganti kepemilikan, dan mereka sudah meluncurkan proyek senilai 100 juta dolar. Kalau kita benar-benar bisa bermitra dengan mereka, walaupun cuma dapat sisa-sisanya, kita tetap akan untung. Ibu Anggraini, grup Zenith pasti akan melihat kemampuan grup Radiant kita. Kalau kita benar-benar bisa bermitra dengan mereka, perusahaan kita pasti akan melesat ke level baru. Leo Wijaya. Kau memang takkan pernah hilang. Kau mengikutiku ke sini? Leo, kau sudah bercerai dengan Ibu Anggraini. Aku tahu kau kesal. Lagi pula, Ibu Anggraini adalah presiden perusahaan bernilai jutaan. Dan kau kumatekang Beijing. Tapi itulah kenyataannya. Saranku untukmu, adalah lebih sipak kau termakinyaton lebih baik. Aku tahu apa yang mau kau katakan. Kau nempel terus padaku seperti ini. Karena mau balikannya, biar ku kasih tahu, aku takkan membiarkanmu berhasil. Sebenarnya, yang mau kukatakan adalah, aku datang ke sini hari ini, bukan untuk menemuimu sama sekali. Jangan sok penting. Masih nggak mau ngaku? Sejak kita bercerai, lo cuma bikin masalah buat gue. Pertama, lo nyuruh cewek buat main drama di depan gue. Terus lo bikin ibu gue dan yang lain ditangkap. Semua ini lo lakuin, cuma buat balikan sama gue? Gue kasih tahu ya, nggak bakal terjadi. Ibu Anggraini akan bermitra dengan Grup Zenith. Kalau udah terjadi, seluruh kota Puncak Indah akan memandang tinggi beliau. Dengan kemampuan beliau, beliau ditakdirkan untuk melesat ke puncak, dikagumi semua orang. Lo kuma, orang tak berguna. Lo bahkan gak cukup baik buat beliau. Lo kuma bakal jadi beban yang nahan beliau. Lo juga mau ikut tender proyek Gelan? Lo lagi ngapain sih ya? Lo udah riset ya? Memangnya, mau sabotase di belakang gue? Gue kasih tahu ya. Denger, nggak becus itu satu hal, tapi jadi hina itu hal lain. You ingetin lo. Ambil semua barang-barang lo dari rumah. Hari ini. Kalau nggak, gue buang semuanya. Ayo pergi. Lepakin. Pulang aja dan tunggu. Lo bikin gue jijik. Amber. Di rapat dewan. Lo bakal tahu semuanya. Gue cuma berharap. Lo nggak bakal nyesel. Sekretaris Santoso. Ya? Bapak Wijaya, Amber Anggraini dari grup Radiant tadi datang, minta kerjasama. Mereka mengincar kerjasama senilai 10 juta dolar. Bagaimana pendapat Bapak? Haruskah kita terima? Setuju saja. Anggap saja sebagai kompensasi untuk dia dan anaknya. Baik. Nanti saya umumkan. Di rapat dewan. Oh, iya. Ada satu hal lagi. Pergi ke kantor polisi. Dan bebaskan kakak serta ibunya. Lepaskan saja. Jangan persulit mereka juga. Aku sudah selesai berurusan dengan keluarga itu. Sungguh menyebalkan. Ya, Bapak Wijaya. Sepemahaman saya, surat cerai Bapak dengan Ibu Anggraini belum selesai sepenuhnya. Apakah Bapak ingin Saya bantu. Uruskan itu you? Tidak, itu akan kuhandle sendiri. Jangan-jangan Leo masih punya perasaan padanya? Sepertinya aku harus memberikan sedikit dorongan.
Kamu lagi ngapain di sini? Kan kamu yang suruh aku datang. Buat ambil barang-barangku. Kevin udah cerita semuanya sama aku. Karena kamu nyinggung grup Zenith, kita diusir dari sini. Karena kamu, kerjasamaku dengan perusahaan mereka jadi hancur. Kita udah nikah bertahun-tahun. Gimana bisa kamu percaya begitu saja sama omongan Kevin? Aku nggak percaya dia. Aku percaya kamu. Oh, kamu ini benar-benar sayang ya. Karena kamu, aku harus merendahkan diri minta tolong ke dia. Kamu tahu nggak memalukannya itu? Atau berapa banyak yang udah aku rugiin? Amber. Lepasin aku. Amber, aku ini ketua dewan grup Zenith. Ikut sama aku. Kamu nggak perlu merendah minta tolong ke siapapun. Kamu nggak mau masuk ke dewan direksi grup Zenith? Ini undangan mereka. Pakai ini, kamu dan anakmu bisa masuk berdua. Enggak. Kamu sudah gila? Kamu ketua dewan grup Zenith? Mending bilang aja kamu kaisar langit. Dan kamu masih aja bohong di saat kayak gini? Kamu tahu nggak? Bagaimana orang luar menertawakanku? Mereka bilang aku menikahi sayang yang besar. Menikahimu adalah kehancuran hidupku. Dan sekarang kita lagi cerai, kamu masih harus menjatuhkanku? Apa kamu benar-benar segitu sayangnya? Kamu adalah noda dalam hidupku. Kamu ngapain sama fotoku? Kamu nggak pantas pegang fotoku. Kita sebenarnya belum mengajukan surat cerai kita. Maksud kamu apa? Apa kamu mau memaksaku seperti ini? Untuk nggak lanjutin perceraian? Ayo kita cerai. Kamu yang cerain aku? Aku udah tanda tangani perjanjiannya. Kamu nggak mau hadir. Rapat Dewan Grup Zenith, anggap saja kompensasi terakhirku buat kamu dan anak kita. Kamu memang tidak pernah membaik. Tapi kemampuanmu berbohong memang semakin mahir. Aku tahu. Sekarang kamu tidak akan percaya sepatah kata pun yang kukatakan. Aku berencana di rapat Dewan untuk mengungkapkan semuanya padamu. Sepertinya kesempatan itu sudah hilang. Kamu mau bercerai? Ya? Baiklah. Ayo kita lakukan. Ayo kita ke kantor catatan sipil dan selesaikan ini. Baik. Ingat ini. Kamu yang mengatakannya sendiri. Kamu bisa simpan. Undangan bodoh ini. Kue ini cantik sekali. Tentu saja. Ayo. Mari kita berfoto. Oak. Ini untukmu. Selamat ulang tahun. Baiklah, baiklah. Parangkanya. Oak, aku yang akan melakukannya. Dasar nakal. Sedikit lagi di sisi ini. Menurutmu, apakah kita akan selalu sebahagia ini selamanya? Tentu saja. Kamu tahu apa yang orang katakan tentang aku menikahimu? Mereka bilang aku menikahi sayangku yang besar. Menikahimu merusak seluruh hidupku. Dan sekarang, bahkan setelah bercerai, kamu masih menyeretku ke bawah. Bukankah kamu memang sayangku yang besar? Kamu adalah noda dalam seluruh hidupku. Apa yang kamu lakukan dengan fotoku? Kamu bahkan tidak pantas menyentuhnya. "20 tahun. Amber. 20 tahun kita bersama. Apakah semuanya hanya lelucon? Mulai hari ini, kita bukan lagi suami istri. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak ingin anak kita memiliki ayah yang seorang pembohong patologis. Mulai sekarang, jauhilah aku dan anak kita.
Amber, aku datang untuk menjemputmu. Bukankah itu Leo Wijaya? Akhirnya dia sadar juga, dan setuju untuk bercerai. Hahaha. Sedangkan aku akan segera menikahi Amber. Orang sepertimu, bahkan tidak pantas, menghadiri pernikahan kami. Untuk sisa hidupmu. Kamu didiktirkan mati sendirian. Bapak Wijaya. Halo, Bapak Wijaya. Leo, apa ini? Apa yang sedang terjadi? Bapak Wijaya, ini adalah kandidat-kandidat yang sudah saya pilih untuk calon istri Anda. Kali ini, buka mata lebar-lebar dan pilihlah dengan bijak. Jangan sampai salah pilih lagi. Leo, apa maksudmu? Apa hubunganmu dengan mereka? Kamu cari masalah denganku? Ibu Anggraini, jika Anda ingin bergabung untuk bersulang merayakan, Bapak Wijaya pasti akan menyambut Anda. Legipula. Kami tidak seperti orang-orang yang berasal dari nol. Dan pelitnya bukan main. Aku adalah ketua Dewan Korporasi Zahir. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku banakau. Kamu. Beraninya kau memukulku. Corporasi Zahir? Lucu sekali. Berani sekali kau, brengsek. Akan kuhajar kau. Hei, kakak. Ayo pergi. Oak. Kau. Mau melawannya? Kemampuanmu jauh di bawahnya. Sayel. Aku kesal. Siapa sih wanita itu? Kalau ketahuan siapa dia, kubuat dia menyesal hidup. Dan Leo Wijaya itu, dia menyewa sekelompok aktor untuk memainkan sandiwara ini. Pikirnya, dia bisa mempermalukanku. Bapak Wijaya, apanya? Apa dia kebanyakan nonton sinetron? Kocak banget. Katakan. Apa menurutmu undangan bisa dipalsukan? Kenapa tanya begitu? Undangan dari grup Zenith, ada segel khususnya. Tidak mungkin dipalsukan. Lagi pula, orang biasa mana berani memalsukannya. Kalau ketahuan, grup Zenith akan memblokirmu selamanya. Itu sama saja dengan mati. Kau takkan dapat kesempatan kedua. Tapi aku baru lihat mobil itu. Plat nomornya, dari grup Zenith. Ah, Tidak, aku tidak bohong. Kamu bohong lagi padaku. Dasar pembohong. Amber, jangan khawatir. Aku sudah mengamankan 2 undangan untuk rapat Dewan Grup Zenith besok. Besok aku akan membawamu. Seperti yang diharapkan, menikahimu Ken adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Bapak Wijaya, rapat Dewan akan segera dimulai. Mari kita masak. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Kamu pikir aku akan kekurangan 2 undangan? Ini. Silakan masuk. Leo Wijaya. Kalian berdua, Parani menampakkan wajah di hadapanku. kalian cari masalah. Hei, beraninya kau memukul orang. bodoh sekali. Kamu memang pantas ditampar. Kamu, kau memukulku lagi. Siapapun yang tidak menghormati Bapak Wijaya akan ditampar. Baiklah. Hari ini, aku akan pastikan kalian tahu akibatnya melawanku. Leo Wijaya, kau mati. Lepaskan aku. Rapat Dewan akan segera dimulai. Tidak boleh ada keributan. Atau kalian akan didiskualifikasi. Kevin, lupakan saja. Leo Wijaya, APA yang kau lakukan di sini? Kamu tidak punya undangan. Apa kau pikir bisa masuk? Hari ini adalah rapat Dewan untuk ketua baru, Grup Zenith. Sedangkan kalian berdua, 1 tukang daging miskin, dan satunya lagi wanita tak dikenal. Kalian berdua, mungkin bahkan tidak tahu seperti apa bentuk Sebuah undangan. Atau mungkin,
Mau menyusup pakai undangan palsu? Mari kita lihat apakah keamanan Zenith bisa membiarkanmu masuk. Apa? Ini ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan. Undangan khusus. APA, ditandatangani langsung? Ya, dan hanya ada 2 di dunia ini. Silakan. Bagaimana kau bisa dapat undangan khusus? Dan kau berikan kepada mereka? Apa kau tahu arti undangan khusus? ITU, kalau kita bisa dapat 1, kerja sama kita dengan grup Zenith, Beko Langkarjaya. Leo Wijaya yang memberikannya padaku. Apa katamu? Leo Wijaya yang memberikannya padamu? Itu tidak mungkin. Kalau dia punya undangan, kenapa dia memberikannya padamu? Leo Wijaya, apa maumu sebenarnya? Kamu ini siapa sih? Apa lagi yang kau sembunyikan? Aku Leo Wijaya. Selalu begitu. Bapak Wijaya, silahkan lewat sini. Para hadirin, rapat Dewan ini diselenggarakan oleh grup Zenith. Seperti yang Anda ketahui, grup Zenith baru saja berganti pemilik. Saya yakin Anda semua penasaran. Siapa pemilik baru grup Zenith? Aciu. Sempurna. Akhirnya aku bisa bertemu Sophia Santoso. Dia sudah jadi idolaku sejak dulu. Aku penasaran pria seperti apa yang bisa pantas untuk wanita seperti dia. Sophia Santoso datang jauh-jauh dari kota Anggrek. Pasti dia mengincar sesuatu di kota harapan ini. Kalau kita ikuti saja langkahnya, cari uang. Jadi gampang banget. Kalau kamu mau uang, gampang banget. Betul, sejak dia mengambil alih keluarga Santoso di usia 22, tidak satupun investasinya yang gagal. Aku bahkan gak tahu apa yang layak diinvestasikan di tempat kecil seperti Kota Harapan. Sebelum aku ke sini, ayahku secara khusus bilang padaku untuk dekat dengan dia. Apakah korporasi Zahir kami bisa go public? Sepenuhnya tergantung padanya. Leo, kita sudah cerai sekarang, tapi biar aku kasih peringatan. Semua orang di sini hari ini adalah orang penting dari Kota Harapan, termasuk Sophia Santoso dari Kota Anggrek, dan Ketua Dewan Grup Zenith. Jadi ini saranku, jangan sekali-kali berpikir untuk menjatuhkanku. Leo Wijaya, bukankah itu mantan suami, Ibu Anggraini? Sepertinya Ibu Anggraini masih sayang sama mantannya. Dia bahkan membawanya ke acara grup Zenith. Aduh, Ibu Anggraini cuma kasihan sama dia. Dia cuma mau kasih dia lihat dunia. Sayang, jangan-jangan kamu jadi ciut nyalinya, cuma dengar nama Direktur Santoso, ya? Wah, kamu ini, ngapain ketawa? Dan sekarang, mari kita sambut Ibu Sophia Santoso. Kok bisa kamu? Jadi kamu Sophia Santoso. Kamu ketua dewannya? Maaf mengecewakanmu. Ketua Dewan Grup Zenith adalah orang lain. Aku cuma sekretarisnya. Ternyata Ratu Bisnis Sophia Santoso mau jadi sekretarisnya. Siapa sih ketua dewan ini sebenarnya? Seorang keturunan keluarga Zahir bertindak tidak jujur. Dia harus membayar harganya. Masalah apa yang kamu buat di luar sana? Nah, grup Zenith sekarang berusaha mati-matian untuk menghancurkan keluarga kita. Ayah, ini bukan salahku. Ini gara-gara Sophia Santoso. Dia, Sophia Santoso, berani-beraninya kamu macam-macam dengannya. Kalau kamu tidak bereskan masalah ini dengannya, bisnis keluarga kita bisa tamat. Wah. Aku tamat. Kita hancur. Sudah berakhir. Amber, apa kau menyesali ini? Apa yang harus kusesali? Kau tidak perlu balas dendam padaku dengan mendekati Sophia untuk memenangkannya. Bersikap seperti ini hanya membuatku semakin memandang rendah dirimu. Aku tahu kau membenciku karena perceraian itu. Tapi apa salahku di sini? Jadi maksudmu, kalau kau berselingkuh dariku, adalah salahku, begitu, Amber? Kakak, membahas ini sekarang tidak ada gunanya. Kalau kau benar-benar menghormatiku, kau tidak akan membawa wanita lain untuk memamerkannya di hadapanku, hanya untuk memprovokasiku. Kalau begitu izinkan aku bertanya. Saat kita masih menikah, kau sudah bermain-main dengan pria Zahir itu. Pernahkah kau menghormatiku? Hentikan. Bagaimanapun, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri.
Kau pikir Sophia benar-benar menyukaimu? Kalian berdua jauh berbeda. Dia hanya bermain-main denganmu. Mengerti? Amber, bisakah kau mengatasi sifat burukmu itu? Sejak kita menikah, kau menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bekerja keras tanpa henti. Menjadi sombong dan suka memerintah. Kau menjadi orang asing bagiku. Kau tahu itu? Kau bersikeras mengatakan semua ini di sini? Terus kenapa? Aku hanya ingin bertanya padamu. Mengapa kau selalu harus bersikap merendahkan dan memandang rendah diriku? Kenapa aku harus menghormatimu? Lihat sekelilingmu. Setiap orang di sini lebih mampu daripadamu. Dasar sayang. Aku CEO Grup Radiant. Sophia Santoso. Kekuatan bisnis muda. Dan Ketua Dewan Grup Zenith. Mereka praktis legenda. Kau bahkan tidak selevel. Bagaimana kau bisa bandingkan dengan kami? Kakak. Sekarang aku umumkan, Ketua Dewan baru Grup Zenith adalah Bapak Leo Wijaya. APA, ini. Ibu Anggraini, aku sudah peringatkan kau. Kau tidak layak Antanya. Kalian semua telah dibohonginya. Dia penipu. Apa itu, Manajer Wibowo? Petugas. Saya Warren Wibisono, manajer pemasaran Grup Zenith. Saya sudah menahan penghinaan di antara mereka berdua, berlindung, dan akhirnya mendapatkan buktinya. Saya di sini untuk membongkar Leo Wijaya, karena menyamar sebagai Ketua Dewan Grup Zenith. Kamu? Si sayang kecil seperti kamu? Dan kau menyebut diri sebagai Ketua Dewan? Apa kau pantas untuk ITU? Bawa dia pergi. Iya, Pak. Leo Wijaya, kuharap kau segera mengaku bersalah. Aku tidak ingin anak kita tumbuh besar dengan cap sebagai anak penipu. Meski kita sudah bercerai, kuharap kau akan bertanggung jawab padanya dan menjadi ayah yang baik. Lihatlah, cincin Ketua Dewan Grup Zenith. Siapa yang berani bertindak? Lihat, cincin Ketua Dewan Grup Zenith. Aku ingin lihat siapa yang berani menantangku. Itu. Cincin Ketua Dewan Grup Zenith. Cincin Ketua Dewan yang eksklusif. Cincin ketua dewannya ada di sini. Jadi klaimnya terbukti. Tidak mungkin. Mungkinkah dia benar-benar Ketua Dewan Grup Zenith? Nah, karena dia bercerai dengan Presiden Anggraini, dia jomblo. Aku juga jomblo. Bukankah itu berarti aku masih punya kesempatan? Leo, kau benar-benar tidak ada harapan. Kau sudah di ujung tanduk. Dan kau masih berani main-main dengan Sinsen Ketua Dewan palsu? Kau pikir kau bisa membodohi siapa? Dia benar, semua orang harus sadar. Jangan tertipu oleh penipu ini. Orang ini adalah pembohong patologis. Dia berbohong tanpa malu-malu. Dia tidak punya malu. Jadi, bagaimana caranya kau akan menggunakan cincin Ketua Dewan ini untuk membuktikan siapa dirimu? Bagaimana jika kau yang mencurinya? Dan bagaimana rencanamu untuk membuktikan bahwa kau tidak mencurinya? Bagaimana kamu mau membuktikan kalau kamu tidak mencuri cincin Ketua Dewan itu? Kamu cuma seorang tukang daging. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau cincin Ketua Dewan ini asli? Menurutku, cincin Ketua Dewanmu ini palsu. Semuanya, saya sudah bekerja di Grup Zenith selama 20 tahun penuh. Saya tahu persis seperti apa cincin Ketua Dewan itu, dan yang ini jelas-jelas palsu. Manajer Wahyudi telah menyaksikan pertumbuhan Grup Zenith dan ekspansinya. Perkataannya bisa dipercaya. Betul sekali. Dan menyamar sebagai Ketua Dewan, dia terlihat seperti pemulung bagiku. Dia mengambil barang rongsokan sembarangan, lalu berani mengakuinya sebagai Sinsen Ketua Dewan yang dihormati. Menurutku, Leo Wijaya ini hanya ingin pamer di depan mantan istrinya untuk merebut hatinya kembali. Tapi dia tidak menyangka manajer Wahyudi langsung tahu akal bulusnya. Dia malah membawa polisi ke sini untuk menangkapnya. Hey kalian. Petugas. Bawa dia segera. Orang seperti dia tidak pantas berada di sini. Singkirkan dia dari pandangan kita. Lejipula, waktu kami sangat berharga, mengganggu pemandangan. Bawa dia pergi, masukin dia ke penjara. Tunggu. Berhenti. Hei, petugas. Bawa dia pergi cepat. Orang seperti dia tidak pantas di sini. Dia mengganggu pandangan. Lejipula, waktu kami sangat berharga. Sialan, bawa dia pergi, biar dia merasakan penjara. Berhenti.
Hei, Aku butuh laporan tes DNA untuk ketua dewan saat ini dan mendiang ketua dewan Wijaya. Dapatkan untukku dalam 3 menit. Ya, Ibu Santoso. Ini adalah laporan tes paternitas dari lembaga paling berwibawa di Kota Harapan. Sekarang, semuanya berakhir. HMPH. Laporan tes DNA, memalsukan itu, mudah sekali. Warren Wibisono. Kau banyak bicara, tapi kau harus tahu. Batasmu. Sofia Santoso, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Untuk ini, kau bekerja sangat keras. Berakting mati-matian, benar-benar profesional. Tepat sekali. Pertama Simpson Quechua Dewan. Lalu DNA. Hei, kalian punya banyak properti. Hampir saja aku tertipu. Surat wasiat mendiang Ketua Dewan Wijaya ada di sini. Kini adalah surat wasiat mendiang Ketua Dewan Wijaya. Saya, Lawrence Wijaya. Setelah saya meninggal, dengan ini menetapkan bahwa posisi Ketua Dewan Grup Zenith akan diwariskan kepada keponakan saya, Leo Wijaya. Ini benar-benar tulisan tangan mendiang ketua dewan. Jadi mendiang ketua dewan sudah merencanakan ini dari dulu. Kami bodoh tidak menyadarinya. Ini. Jadi mendiang ketua dewan benar-benar pamannya. Bapak Wijaya. Semua ini, Warren Wibisono yang menyuruh saya. Saya mohon, tolong, bayarkan saya pergi. Bayarkan saya hidup. Saya mohon, saya punya keluarga yang harus saya urus. Keluarga saya akan hancur. Saya tidak ke kampanye, APA. Kevin Zahir, kamu mau kesempatan lagi? Ya, tolong, Ketua Dewan Wijaya. Kalau begitu, kamu bisa mendapatkannya di kehidupan selanjutnya. Minggir. Petugas, ini bukti yang menjerat Warren Wibisono. Warren Wibisono. Benar, Anda dicurigai melakukan beberapa kasus penipuan, penyuapan, dan korupsi. Kami sekarang menahan Anda. Untuk ditahan, bawa dia pergi. Tunggu. Petugas, mungkin ada kesalahan? Buktinya kuat. Simpan saja. Untuk di kantor polisi. Petugas, saya warga negara yang taat hukum. Anda tidak bisa memperlakukan warga negara yang taat hukum seperti ini. Bawa dia pergi. Aku benci kalian semua. Kalian tidak akan lolos dari ini. Aku akan membuat kalian membayarnya. Leo, tolong maafkan aku. Aku disesatkan. Pikiranku tidak jernih. Maafkan aku. Tidak bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku salah, sangat salah. Tolong maafkan aku. Amber, berapa kali aku mencoba memberitahumu, kamu tidak pernah percaya padaku. Aku bilang aku bisa membantumu. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu bahkan bekerja sama dengan sampah ini. Untuk mempermalukanku. Antara kita, sudah selesai. You can bet it too? Tidak. Dia yang menyuruhku. Dia yang membuatku melakukannya. Aku. Kamu tahu perasaanku padamu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak ingin bercerai. Leo, pikirkan anak kita. Anak itu masih sangat kecil. Dia tidak bisa tanpa ayahnya. Ayo kita berbaikan saja. Kembali seperti semula. Ayo pulang tolong. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Kembali seperti dulu. Ikut aku pulang ya. Kau tahu aku masih mencintaimu, Leo. Sadarlah. Dari sekarang, kita putus. Leo, aku sudah bersujud di sini. Beri aku kesempatan lagi, tolong. Maafkan aku. Leo. Aku perlu bicara denganmu. Tentang sesuatu. Sebenarnya. Kalau tidak keberatan. Aku mau. Kamu sudah tahu maksudku. Masalahnya, aku sudah bercerai. Dan punya anak. Jangan khawatir. Sofia. Kalau dua orang benar-benar cinta, hal lain tidak penting.
Hubunganku dengan anakmu akan tumbuh dengan sendirinya. Lagipula, aku akan jadi ayah terbaik yang bisa ku jadi. Kita akan besarkan anak kita bersama. Ayo kita pergi dari sini. Ayah, semua ini salah kamu. Kamu kesiangan tadi pagi. Kok kamu lebih malas dari aku? Sekarang aku telat untuk urusan pindah sekolah. Lily, aku capek banget, Lily. Jangan terlalu keras sama aku, ya? Lagipula, dari bangun tidur, aku bahkan belum ganti baju. Langsung bantu kamu urus pindah sekolah. Jangan marah, ya? Begini deh, kalau sampai akhir semester, kamu bisa ranking 1 di kelas. Aku akan belikan hadiah besar. Setuju? Beneran, Ayah? Buat anak pinter kayak aku, dapat ranking 1 harusnya gampang banget. Oh, Ayah, hadiah apa yang bakal aku dapat? Biar aku pikir dulu. Gimana kalau aku ajak kamu makan malam mewah? Keren, makan malam mewah. Sempurna. Oke, kalau gitu, ayo kita pergi. Lihat apartemen di kawasan sekolah yang kita pesan. Ayo. Dengarkan baik-baik. Hari ini, properti kita akan kedatangan orang penting untuk ambil unitnya. Sebagai mandor, kalian harus bersikap yang terbaik. Kalau orang penting ini sampai tersinggung, sedikit saja, kalian akan berurusan denganku. Mengerti? Mengerti. Aneh ya. Kemarin aku sudah janjian dengan Direktur Chandra untuk ketemu tepat di pintu masuk. Mana dia? Dia tidak angkat telepon. Kalau gitu, kita masuk sendiri aja. Ayo. Hei, kalian mau apa di sini? Nggak lihat ini properti mewah kelas atas? Kantor penjualan Vista Indah Permai, dilarang masuk. Untuk orang yang tidak berkepentingan, silakan pergi. Kami kesini mau ambil rumah kami. Kami bukan orang sembarangan. Hak, hari ini aku kesini sama anakku untuk mengambil rumah kami. Jadi tolong, biarkan kami lewat. Kamu, bukannya kamu itu Leo Wijaya? Budi, kamu kenal dia? Kenal. Bercanda kamu, aku pelanggan tetap, toko daging keluarganya. Jadi dia cuma tukang daging, ya? Bohong, papaku hebat. Oh, dia memang hebat, sih. Leo, kawan, apa toko dagangmu dapat jackpot atau gimana? Buka cabang baru? Dengar, kawan, entah kamu jual daging atau sayur, ini bukan tempat untukmu. Bawa anakmu, mendingan kamu pergi dan cari angin di tempat lain, ngerti? Kemarin, aku sudah mengatur janji dengan Direktur penjualan kalian, Direktur Chandra. Aku kesini untuk mengambil rumah hari ini. Wah, gila, sepertinya ini mungkin asli. Bahkan ada stempel Direktur Chandra di sini. Ini memang terlihat sah. Iya, terlihat sah. Tapi itu nggak mungkin benar. Lihat cara berpakaiannya, dia nggak mirip orang penting. Lebih mirip gelandangan. Sudah puas sekarang? Jadi, bisa kami lewat sekarang? Ayo papa, minggir saja, kami mau masuk. Hehe. Ada apa ini? Di siang hari bolong. Kalian berdua ribut APA? Hei, Kapten, orang ini sama anaknya punya formulir klaim properti dari Direktur Chandra untuk klaim rumah. Mereka mau masuk. Coba lihat, Pak. Izin ini palsu. Palsu. Kalian berdua buta atau apa? Masa asli atau palsu aja nggak bisa bedain? Betul, palsu. Direktur Chandra khusus bilang ke kami hari ini, dia sedang menjamu seorang VIP yang mau datang ke sini pilih rumah. Suruh kami waspada. Lihat orang ini, berantakan. Pasti dia dapat kabarnya. Dari mana gitu? Lalu bikin izin palsu. Buat nipu rumah dari kita. Sudah kuduga, Kapten, Anda baru ingatkan saya, dia cuma tukang daging. Pasti dia dengar info dalaman, pas lagi antar ke kompleks kita. Ya, dia cuma tukang daging biasa. Berani-beraninya muncul di sini. Tanggaya, orang tua, kembali aja jualan daging loh. Gimana? Jangan bikin susah kami. Biar semuanya jadi gampang. Soal izin palsu yang lo bikin itu, anggap aja kami nggak jadi urus. Jadi, gimana? Kalian pengecut, izin ini jelas-jelas asli. Terus-terusan bilang palsu sampai dipakai buat tisu lagi. Coba pikir, kalau izin ini asli, kalian semua bakal celaka. Iyalah. NAK, dengan bapak kayak gitu, kalau dia bisa dapat izin asli, anakku sudah tinggal di istana. Betul. Benar-benar merendahkan orang. Apa katamu barusan?
biar ku jelaskan, sikap staf keamanan di kantor penjualan ini harus dirombak total. Hei, siapa lo pikir lo ini? Hai. Lihat, kawan. Kapten kami lagi ngasih lo kelonggaran. Kasih lo jalan keluar. Jangan cari masalah. Kerjasama aja, iya? Kalau lo terus-terusan bikin keributan di sini, aku nggak bakal segan. Karena kalian nggak mau minggir, mending aku minta Direktur Chandra yang ngomong sama kalian. Direktur Chandra? Dia kenal beneran sama Direktur Chandra? Dia benar-benar kenal Direktur Chandra? Jangan biarkan orang ini mengintimidasi kalian berdua. Direktur Chandra itu orang penting di sini. Dia agen properti tingkat atas dan ahli pendidikan. Siapapun yang punya anak pasti pernah dengar namanya. Dia kuma lagi. Berbohong. Kamu pikir kami semudah itu dibodohi? Kapten, Anda benar sekali. Kalau kamu bisa hubungi Direktur Chandra hari ini, aku akan merangkak lewat selangkanganmu. Tapi kalau tidak bisa, itu namanya mengganggu ketertiban. Kamu bisa merangkak lewat selangkanganku, atau kami laporkan ke polisi. Ayah, Direktur Chandra angkat. Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ada APA? Merangkak. Kawan, hai, kawan. Jadi, gimana nih, mau merangkak? Atau mendekam di penjara? Pilihanmu. Merangkak. Ayo, merangkak. Ingat, jangan bermalas-malasan. Kalau kamu berani buat orang penting ini kesal, atau buat dia tidak senang, aku akan memecatmu, tanpa pikir panjang. Ya, Pak. Aku akan segera menyambutnya. Direktur Grand datang hari ini. Kalian boleh pergi. Bapak Wijaya, ada yang bisa saya bantu? Bapak Wijaya, apakah Anda dan putri Anda sudah sampai? Sudah putuskan pilihanmu, kamu sendiri? Merangkak, merangkak, merangkak. Di depan anak kecil? Kalian harusnya malu. Mau apa lagi? Lucu sekali. Kamu. Hello? Maaf soal itu, aku tadi sedang rapat. Bapak Wijaya, Anda dan putri Anda sudah sampai, kan? Kami sudah sampai, tapi sekarang. Ada masalah apa? Silakan, Bapak Wijaya. Sekarang, petugas keamanan Anda bilang, formulir klaim properti saya palsu, bahkan dipakai untuk mengelap hidung. Sekarang mereka mau membawa saya dan putri saya ke kantor polisi. Jadi, bagaimana Anda akan menyelesaikan ini? Apa? Bapak Wijaya, serahkan teleponnya pada satpam itu, biar saya yang bicara dengan mereka. Direktur Chandra mau bicara denganmu. Harus kuakui, aktingmu cukup meyakinkan, bahkan sampai cari Direktur Chandra palsu. Mari kita lihat. Ya? Pembohong sialan, berani-beraninya kau menyamar jadi Direktur Chandra dari departemen penjualan kami, hidupmu sudah tidak mau lagi? Sayang, berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku, dan kau menghalangi. Tamu VIP departemen penjualan, mau dipecat, kamu sudah tidak mau kerja di sini lagi? Direktur Chandra, itu semua salah paham. Benar-benar salah paham. Tolong, jangan dipikirkan. Jangan banyak omong. Sekarang, biarkan Bapak Wijaya dan putrinya lewat. Kalau sudah selesai, datang ke kantorku, ambil pesangonmu. Kamu dan 2 penjaga keamanan di gerbang itu. Semua dipecat. Kami dipecat? Kapten, itu benar-benar Direktur Chandra. Ini semua gara-gara ide bodohmu. Kamu suruh aku merangkak. Tuan. Ini semua salahku. Aku minta maaf. Kami minta maaf. Dangga, bisakah kamu bantu kami ke Direktur Chandra dan kasih tahu yang baik tentang kami? Seluruh keluargaku bergantung pada pekerjaan ini. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Aku. Hei. Begini ya, kenapa aku harus membantumu? Bukannya kamu yang menyuruh ayahku merangkak di antara kakimu? Ini gara-gara ide bodohmu. Kamu merangkak. Merangkak sekarang. Bukan dia, kamu. Aku juga akan merangkak. Aku mau. Aku juga. Aku akan merangkak. Aku juga akan merangkak. Kau. Kamu kan orang yang lapang dada. Ya? Kamu. Nanti, sama Direktur Chandra. Kasih tahu yang baik tentang kami. Aku merangkak. Aku sedang merangkak. Aku juga mau merangkak. Aku juga mau merangkak. Tolong, biarkan aku merangkak. Leo. Kami cuma cari makan di sini. Begini. Setelah kami merangkak lewat bawah sana. Tolong, kasihanilah kami. Kami mohon pada Anda. Sudahlah. Direktur Chandra, tempatkan saja mereka. Cuti tanpa gaji untuk sementara waktu. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih. Wah,
sepatunya kotor. Biar saya bersihkan. Ah, tidak usah. Aku masih harus antar anakku lihat apartemen. Oh, iya, tentu. Silakan, lewat sini. Minggir. Menyingkir. Silakan lewat sini. Ayah, aku ngantuk sedikit. Boleh aku tidur di sofa sana sebentar? Boleh, Lily. Kalau gitu, istirahatlah di sana. Aku tunggu Direktur Chandra di sini. Home, silakan. Bapak Wijaya. Oh, Bapak Wijaya. Tentang kejadian tadi, saya minta maaf. Itu benar-benar salah paham. Saya sudah jelas perintahkan mereka untuk memastikan menyambut Bapak dengan baik. Mereka itu tetap saja bisa mengacaukan segalanya. Mereka cuma sumber masalah. Bukan apa kok. Tidak apa-apa. Yang penting Lily bisa tumbuh dengan bahagia. Bagiku itu sudah cukup. Baiklah. Antar aku urus dokumennya. Ayo kita selesaikan urusan dokumennya. Bapak Wijaya, Bapak tidak perlu khawatir. Properti perumahan Indah Permai di Kota Harapan ini benar-benar yang terbaik. Kami pasti akan memastikan seluruh keluarga Bapak hidup dengan sangat nyaman. Asalkan Lily memberimu jempol, kami akan mempertimbangkan memberikan grup pengembanganmu investasi tambahan. Benarkah? Bapak Wijaya, hanya karena mengatakan itu, kami di perumahan Indah Permai pasti akan memperlakukan keluarga Bapak seperti keluarga kerajaan dan memenuhi setiap kebutuhan Bapak. Apapun yang Bapak butuhkan, tinggal katakan saja. Kami akan berjuang mati-matian untuk Bapak. Kami akan membuka jalan untuk Bapak. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Kalian semua sangat bersemangat. Bagus. Saya menantikan untuk melihatnya. Kalau begitu, tunjukkan apa yang kalian punya. Terima kasih atas persetujuan Bapak, Bapak Wijaya. Oh, iya, Bapak Wijaya. Di mana putri Bapak, Lily? Apakah dia tidak ikut dengan Bapak? Dia ada di sini. Dia capek, jadi dia pergi ke sana untuk mencari tempat istirahat. Oh, mengerti. Anak-anak ya begitu, kelelahan karena bermain. Ah, sebenarnya saya agak malu. Begini, hari ini, saya makan sesuatu yang tidak cocok dengan perut saya. Saya merasa tidak enak badan. Oke. Saya akan pergi bermain dengan putri saya. Kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Terima kasih atas pengertian Bapak, Bapak Wijaya. Kalau begitu, saya akan. Lily, sudah merasa lebih baik? Ya ayah, jauh lebih baik. Bagus. Ayo kita lihat rumah barunya. Ya, kita akan memilih rumah baru yang terbaik yang pernah ada. Nanti kamu bisa punya kamar yang sangat besar, penuh dengan semua boneka binatang favoritmu. Boneka binatang. Oke. Oke. Ayo kita pilih bersama rumah yang paling besar dan paling indah. Ayah, rumah-rumah ini cantik sekali. Lihatlah gadis kecil ini, berlagak seperti belum pernah lihat tempat seperti ini. Dia mungkin cuma pengunjung biasa, yang nggak sanggup beli apa-apa. Rumah-rumah ini cantik sekali. Rumah-rumah ini nggak cuma cantik, tapi juga siap huni. Jenisnya yang bisa langsung bawa koper dan langsung tinggal. Rumah-rumah Vista Indah Permai kami, tentu saja cantik. Tapi seperti kata pepatah, kamu dapat sesuai yang kamu bayar. Perumahan ini bukan sesuatu yang bisa dibeli sembarang orang, hanya masyarakat kelas atas, seperti kalian berdua, yang punya kemampuan untuk membeli. Nah, itu baru kata-kata yang aku suka dengar. Kubayongkong. Semua pemilik rumah Vista Indah Permai adalah orang-orang berkelas. Tentu saja, mereka semua tokoh masyarakat kelas atas. Membeli Vista Indah Permai, memberimu kesempatan jaringan tak terbatas. Siapa tahu, kamu bahkan bisa dapatkan deal besar, cuma dengan ajak anjing jalan-jalan di bawah. Sayang, kalau gitu kita beli di sini aja. Tentu saja, ini dia yang cocok. Dan, sebagai direktur penjualan yang baru ditunjuk, aku bahkan bisa dapatkan diskon internal. Kecilkan suaramu, ini kan hari pertamamu kerja. Bukannya kita sudah sepakat untuk inspeksi diam-diam, biar nggak ada yang dengar kita? Ayah, yang ini cantik banget, bisa kita beli juga nggak?
Masa kamu sangat beli? Lily, pilih rumah mana saja yang kamu suka di sini. Mau yang manapun, kita beli. Aku mau yang itu paling cantik. Nona, saya minta penjelasan. Kenapa kamu berani menyentuh anak saya? Baiklah, Bagus. sempurna sekali. Dan kalian berdua, yang menyelinap ke sini, cuma mau numpang AC, jangan sentuh, jangan kotori kantor penjualan kami. Seratus tahun lagi pun kamu tidak akan mampu beli tempat ini. Nona, saya bawa anak saya ke sini hari ini untuk memilih rumah. Tidak hanya tidak membantu kami, kamu malah menghina kami. Kamu memukul anak saya. Izinkan saya bertanya. Beginikah cara departemen penjualan kalian melayani kliennya? Jadi buat masalah saja belum cukup. Sekarang mau cari gara-gara? Sama sekali tidak berkelas. Tak kusangka tempat elit seperti Vista Indah Permai, tempat dengan kualitas seperti ini, bisa diganggu seperti ini. Betul sekali. Murahan banget. Tuan, klien yang datang ke Vista Indah Permai. Semuanya pejabat dan kalangan elite. Setiap orang yang masuk ke sini, paling tidak mengendarai Porsche. Atau memakai Rolex. Lalu kamu tidak punya apa-apa, masih berani masuk, dan kamu berharap saya melayani kamu? Pantaskah kamu mendapatkannya? Bagus katanya. Tempat kelas tinggi seperti ini harus menjaga jarak dari orang sepertimu. Begitulah seharusnya. Jaga jarak. Itu lucu sekali. Kamu membuat kesombonganmu terdengar begitu benar. Nona Castle, sudah cukup dengan AC. Kamu dan ayahmu, keluar, dan jaga tanganmu. Untuk dirimu sendiri, rusak, dan ayahmu tidak bisa bayar. Dia akan berakhir di penjara. Kamu tidak mau ayahmu pergi selamanya, kan? Siapa bilang ayahku tidak punya uang? Ayahku punya banyak uang. Nona, biar saya jelaskan dengan jelas. Untuk terakhir kalinya, saya di sini untuk beli rumah hari ini. Bukan untuk cari masalah. Wang, bukan masalah. Pekerjaanmu, lakukan saja. Bagi orang dari kelas bawah, beberapa ribu dolar, memang banyak uangnya. Tapi di sini di Vista Indah Permai, saya khawatir. Kamu bahkan tidak mampu beli satu ubin lantai. Bagaimana kalau saya bilang, saya mau beli seluruh tempat ini? Kalau kamu bisa beli seluruh tempat ini, saya akan berhenti kerja sebagai penjual. Saya akan jadi pengasuh anakmu seumur hidup, gratis. Bagaimana? Aku baik-baik saja di rumah. Aku tidak butuh pengasuh sombong sepertimu. Hei, anak nakal, apa katamu? Aku bilang kamu sombong. Begini ke car kamu besarkan anak? Kamu jomblo atau cuma bodoh? Bisa besarkan anak nakal. Ayo, silakan, sana saya sekali lagi. Ashi, Soba, ada apa? Gak cuma miskin dan gak punya kuasa. Conjugat Berani Mukul Perempuan. Aku mukul dia, karena dia berani menghina anakku. Aku akan biut dia meni-isul dilahirkan tidurnya. Sungguh pria berkelas. Sayang, ya, mengancam orang seenaknya. Dongaria, selama aku masih ada di sini, Calo que Berani sens-tu. perempuan manapun di kantor penjualan ini, aku akan menghancurkanmu. Sayang, kamu pahlawanku. Pahlawanku. Sungguh pria yang gentleman. Nah, itu baru pria sejati dari masyarakat kelas atas. Tidak seperti sebagian orang dari masyarakat kelas bawah. Jauh bedanya, percayalah. Jangan bicara terlalu cepat. Siapa yang benar-benar kelas atas? Dan siapa yang benar-benar kelas bawah? Sebentar lagi kalian akan tahu. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau akan terus bersikap keras kepala. Lihat tinjuku ini, tinju ini sebesar karung pasir. Hei, apa maksudnya ini? Properti ini tidak memperbolehkan perkelahian. Manayer Wibowo, sepasanggalan dengan ini, datang ke sini untuk keriangan, dan sekarang mereka mengganggu klien saya. Ini. Apa aku sedang berhalusinasi? Itu seperti gaun Grand Mivi, yang harganya lebih dari 20.000 dolar. Mereka pasti berpura-pura miskin. Apa yang baru saja kau katakan? Hah, kamu mau tetap kerja atau tidak? Sejak kapan orang miskin tidak boleh beli rumah? Siapa yang memberi hakmu untuk menghakimi orang seperti itu? Benar. Siapa yang suruh kamu tolak orang miskin? Apa? Siapa yang suruh kamu nilai orang dari penampilan? Manayer Wibowo, saya salah. Tuan, tolong jangan marah. Sebentar lagi, kami akan menyiapkan hadiah kecil dari properti kami, sebagai permintaan maaf kami. Cepat ambil hadiah untuk tamu kita, sekarang. Manayer Wibowo, saya ingin bertanya, apakah saya memenuhi syarat untuk membeli unit di Vista Indah Permai?
Ya, tentu saja memenuhi. Kami tidak mendiskriminasi siapapun. Anda bisa yakin 100%. Manajer Wibowo, kalau saya jadi Anda, saya akan berpikir 2 kali. Kalau begini caranya, saya tidak jadi beli. Saya tidak mau tinggal satu lingkungan dengannya. Nyonya, lihatlah, pakaian gadis kecil ini, tadi. Apakah itu terlihat familiar bagi Anda? Itu Grand Miffy. Ya. Nah, itu dia, semuanya hanya kesalahpahaman besar. Kita semua salah paham. Kesalahpahaman. Sayang, kita salah menilai mereka. Ayah, Jangan percaya semua yang kamu dengar. Saya rasa saya tidak salah. Hei. Jadilah gadis kecil yang baik. Saya terburu-buru bicara. Saya tidak bermaksud begitu. Bisakah kamu memaafkanku? wanita jahat, aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah. Oke, sekarang. Begini masalahnya. Karena semua tertarik dengan bagian villa tengah, maka saya akan persiapkan. Sebentar lagi, saya akan ajak kalian lihat rumah contoh. Ashley, kamu yang di sana. Maksudnya apa itu? Jadi gitu aja? Kita cuma harus melupakan? Apa maksudmu? Vista Indah Permai cuma membiarkan begitu saja? Hei, santai dulu. Lupakan saja. Kita semua selevel. Jangan saling mempermalukan. Siapa tahu, kita malah bisa kerja sama suatu hari nanti. Kita harus berpikir jangka panjang. Setuju kan? Baik. Hari ini, untuk istriku, aku melupakan ini. Kita lupakan saja. Benar. Seperti kata pepatah. Lebih baik selesaikan dendam daripada buat yang baru. Siapa tahu, nanti, kalian semua jadi tetangga. Kita pasti akan sering bertemu, kan? Nanti, saya yang traktir. Saya traktir semua minum teh sore. Oke, silakan lihat-lihat. Lily, ayah akan ambilkan kita minuman. Mau apa? Aku mau jus jeruk yang banyak ampasnya. Itu yang enak. Oh, tentu saja. Siap, sayang. Oke. Lily, kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Ayah, ada yang jahat sama aku. Mereka bahkan nggak ngizinin aku duduk di sofa. Siapa yang berani nakali anakku? Siapa itu? Aku ini. Hei Eneke, orang tuamu tidak mengajarimu untuk bersikap sopan pada anak lain? Tentu saja mereka mengajarkannya. Oh, mereka mengajarkannya, ya, dan kau masih berani berbuat seperti ini pada putriku? Dia duduk di tempat yang salah. Itu salahnya sendiri karena tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan kemana dia pergi. Dia yang cari masalah. Lily, apakah mengambil tempat duduk orang lain? Tidak, tempat itu kosong saat aku duduk di sana. Tidak ada siapa-siapa di sini. Terus kenapa kalau memang kosong? Ada tempat duduk untuk pria, tempat duduk untuk wanita, untuk anak-anak, untuk orang tua. Tapi tidak ada tempat duduk untuk orang miskin. Dasar kurang ajar. Kalau begitu tidur saja di jalanan. Minta maaf pada putriku sekarang juga. Kamu pikir kamu siapa? Minta maaf padanya. Rasakan ini. Seorang ayah dan seorang putri. Jangan macam-macam denganku. Dasar anak kurang ajar. Kalau orang tuamu tidak mau mengajarimu, aku yang akan melakukannya untuk mereka. Kamu tahu siapa ayahku atau ibuku? Lepaskan aku sekarang, atau kau akan menyesal. Aku tidak peduli siapa orang tuamu. Tidak ada hubungannya denganku. Tapi mengganggu putriku adalah batas yang tidak bisa kau lewati. Ayah, ibu tolong aku. Tolong aku, cepat. Memanggil bantuan tidak akan menyelamatkanmu. Minta maaf pada anakku sekarang juga. Tunggu saja sampai orang tuaku datang. Nanti kamu akan menyesal. Kalau begitu, aku akan menang mereka. Dan menghajar mereka juga. Hentikan. Kamu baik-baik saja, nak? Sakit? Ibu pria jahat ini dan anak perempuannya. Mereka berdua mengeroyokku. Tuan, beraninya kau memukul anak kecil. Itu keterlaluan. Sebenarnya tadi itu semua salah paham. Aku sudah memberimu jalan keluar. Sekarang, kau malah melampiaskannya pada anakku? Anakmu mengganggu anak perempuanku. Kurasa kamu harus mengajarinya sopan santun. Dia sama sekali tidak dididik di rumah. Beraninya kau bilang anakku tidak dididik di rumah. Mengejek sekali. Anakku adalah siswa berprestasi.
Dia baru saja menggangguku. Tanganku tergores. Itu bohong. Justru kamu yang datang ke sini membuat masalah. Aku sedang melindungi fasilitas umum. Ibu. Jadi, anakmu bersekolah di Akademi Brighton. Benar. Memangnya kenapa? Kamu tahu tidak siapa aku ini? Aku tidak peduli siapa kamu. Anakmu membuli anakku. Kalau berbuat salah, kamu harus bertanggung jawab. Begitulah caranya. Dengar baik-baik. Aku adalah dekan mahasiswa di Akademi Elit. Dan suamiku adalah Direktur Pengembangan di Vista Indah Permai. Hari ini seharusnya hari pertama suamiku bekerja. Dia kesini untuk inspeksi diam-diam. Dia tidak ingin ada masalah. Tapi kamu mengganggu anakku hari ini. Sekarang kamu akan membayarnya. Itu benar-benar konyol. Anakmu bertindak semena-mena. Dan kamu mau aku dan anakku yang membayarnya? Aku hanya ingin tahu. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Atas dasar apa? Apapun kebenarannya. Karena kamu sudah menyentuh anakku. Jangan salahkan aku kalau aku main kasar. Kamu punya 1 menit untuk pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan menyuruh satpam menyeretmu keluar. Dengar, ibuku adalah dekan. Ayahku adalah orang penting di Vista Indah Permai. Apa yang kukatakan berlaku di sini. Bahkan kalau kamu mau beli tempat di sini, kamu harus minta izinku dulu. Anakmu sudah keterlaluan begini. Dan kamu malah tidak mendisiplinkannya? Ikan busuk dari kepala. Luar biasa. Kamu pikir karena punya sedikit uang, kamu bisa seenaknya. Sayang, beraninya kamu menuding aku dan anakku? Kamu cari mati. Satpam. Hari ini, aku akan mengajarimu dan anak perempuanmu. Arti sebenarnya dari mata ganti mata. Aku akan membalasmu 10 kali lipat. Tangkap mereka. Bawa mereka semua. Tapi, mereka tamu VIP Direktur Chandra. Direktur Chandra? Direktur siapapun itu. Suamiku, Direktur Budi, adalah bos kalian yang sebenarnya. Berani-beraninya kalian melawan. Pekerjaan kalian akan kucopot. Kalian dengar? Kami dengar. Kami cuma ganti orang yang kami jilat. Kami sudah menyinggung Direktur Chandra. Mending ikut Direktur Budi saja. Benar. Ya, itu masuk akal sekali. Sebaiknya kalian pikir matang-matang. Sentuh aku, dan sentuh aku tidak akan bisa kembali. Pikirkan masa depan kalian. Ayo. Kau. Sayang, kamu dan ayahmu yang mulut besar akan dihukum bersama. Jangan bilang aku pilih kasih. Lepaskan aku sekarang juga, atau kau akan menyesal. Anak nakal, lebih baik kamu minta maaf sekarang, atau kamu akan menyesal. Anakku, berapa kali si sayang ini memukulmu? 11. 12. Dia memukulku 100 kali. Kamu bohong, kamu bukan anak baik, kamu bohong. Kalau begitu kita balas 1000 kali. Lalu usir mereka. Pasang foto mereka di dinding dekat pintu masuk. Tulisannya, ayah dan anak ini dilarang masuk. Mulai dari si sayang ini. Pukul dia. Lily. Ayah. Lepaskan dia. Ayah. Kau wanita jalan. Aku tak akan membiarkanmu lolos dari ini. Tenang dulu. Kau kira aku akan membiarkanmu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kau berani menyentuh anakku. Billy, aku akan balas dendam pada putrimu. Adil, kan? Ibu, pukul. Anakku, ibu akan membalaskan dendammu hari ini dan memberi mereka pelajaran. Berhenti di situ. Direktur Chandra, apa yang kau lakukan di sini? Bukannya kau seharusnya bersamaku? Kalian berdua, minggir. Bapak Wijaya, Anda baik-baik saja? Bapak Wijaya? Apa? Bapak Wijaya? Apa sih, Iyo? Hanya sisa yang besar dan sisa yang kecil. Keamanan. Kalian tolol buta. Sudah kukatakan, Bapak Wijaya adalah tamu VIP-ku, dan kalian masih berani menyentuhnya? VIP? Apa? VIP? Itu tidak mungkin. Direktur Chandra, aku mulai melihat gaya pengembangan propertimu, di mana menjilat adalah lingkana kehormatan, dan sikap sok adalah aturannya. Dengan budaya seperti itu, aku tidak percaya putriku cocok di sini. Bapak Wijaya, orang-orang ini adalah pengecualian yang langka. Kalian berdua, minta maaf pada Bapak Wijaya.
Sekarang, pria ini adalah orang penting, yang bahkan suamimu tidak berani melawan. Mengerti? Mana mungkin? Kenapa aku harus minta maaf? Aku nggak mau minta maaf. Bapak Wijaya, lihat, anak saya cuma lagi iseng-iseng aja. Jangan diambil hati, lupakan saja. Bagaimana? Iya, dan kamu yang mukul aku. Aku belum selesai sama kamu. Beraninya kamu. Jangan memutarbalikkan fakta. Suruh anakmu minta maaf ke Putri Bapak Wijaya. Kalau tidak, urusan ini nggak akan selesai. Aku nggak mau minta maaf karena aku nggak salah. Mereka yang salah. Direktur Chandra, cuma ada sedikit kesalahpahaman dengan Bapak Wijaya hari ini. Tapi suami saya dan Anda sama-sama direktur. Posisi kalian setara. Anda nggak bisa main perintah. Kalau mau minta maaf, Anda sendiri yang kasih ke Bapak Wijaya. Karena kalian gak mau dengar, maka saya terpaksa melaporkan kalian karena mengganggu bisnis di kantor penjualan. Kita ketemu di pengadilan. Apa, Chandra? Kamu mau melaporkan istriku? Ayah, Direktur Chandra. Dia mau aku minta maaf sama si manis kecil itu, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Aku dijebak. Jangan khawatir. Nak, ayah nggak akan. Biarkan siapapun nakalin kamu. Direktur Budi, anakmu nakalin anakku. Dia terus-terusan memutarbalikkan fakta. Apa terlalu banyak minta? Sedikit keadilan. Yang aku lihat cuma kamu dan Direktur Chandra, keroyokan keluarga saya, dan kamu, Direktur Chandra, mau melaporkan istriku, memaksa anak saya, untuk minta maaf sama dia, kalau saya nggak dapat jawaban. Ini belum selesai, Kudonggar. Budi, pria ini adalah orang penting dari grup Zenith. Kau biarkan anakmu menindas anak lain, itu satu hal. Tapi hari ini, kau benar-benar membela anakmu dan menyinggung Bapak Wijaya? Sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Vista Anda permepenu. Dengan orang kaya dan berkuasa. Kami nggak butuh dia. Beli atau pergi. Kau pikir, kami nggak bisa jual rumah-rumah ini? Dengar itu, Direktur Chandra, nggak perlu putus hubungan sama kami. Hanya karena orang luar. Bapak Wijaya. Tentang hari ini, mari kita sama-sama mengalah. Lebih baik untuk semua. Lagi pula, putrimu sekolah di tempat yang saya pimpin. Dan kau tinggal di perumahan suami saya. Lawan kami, dan kau akan menyesal. Kenapa aku harus memilih? Dalam aturan yang kalian buat? Maksudmu apa? Bagaimana kalau aku bilang, aku beli semua tempat ini? Apa yang baru saja kau katakan? Kamu mau membeli seluruh grup itu? Hahaha. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar sepanjang tahun. Hah, sepertinya nyali Bapak Wijaya sama sekali tidak kecil. Membeli grup, bahkan orang terkaya di Kota Harapan pun kalau datang, dia akan kesulitan melakukannya. Bicara besar bukanlah kejahatan. Aku juga bisa bilang mau beli Jalan Mahardika. Semua omong kosong itu pasti dari Bapak Wijaya. Bapak Wijaya, dengarkan aku. Kamu tidak punya kemampuan. Apalagi caranya. Jujur saja, Grup Vista adalah perusahaan publik. Kapitalisasi pasarnya puluhan miliar. Koneksi dan modal? Tak terhitung. Bahkan orang terkaya di Kota Harapan. Susah payah dan berusaha keras. Dan akhirnya hanya berhasil mendapatkan 40% saham yang sedikit itu. Apa kamu mengerti maksudku? Bapak Wijaya, aku tahu kamu orang penting di grup Zenith, tapi bilang mau membeli grup Vista. Yah, itu hanya mimpi di siang bolong. Ini bukan hal sepele. Tahu. Jangan tertawa-tawa mengejek ayahku. Ayahku bilang dia akan melakukannya. Jadi dia pasti bisa. Dia selalu menepati janjinya. Ayahmu, kalau dia benar-benar bisa beli perusahaan tempat ayahku bekerja, aku akan biarkan kamu naik di punggungku seperti kuda. Tapi kalau dia tidak bisa, jangan salahkan aku kalau aku memukul pantatmu sampai merah menyala. Setuju. Kita lihat nanti siapa yang menangis. Saat waktunya tiba, bukan aku. Jadi, Bapak Wijaya, ya, Fulia kita sama-sama masyarakat kelas atas. Aku sudah menunjukkan rasa hormat, bersikap sopan. Tapi kalau kamu mau cari masalah, aku tidak akan tahan lagi. Baiklah, Direktur Budi, masyarakat kelas atas. Ya, sungguh mengesankan. Kita lihat saja nanti. Kita akan segera mengetahuinya. Hei, sayang, beritahu konsorsium segera. Dalam 10 menit, lakukan pengambil alihan paksa terhadap grup Vista, semua sahamnya. Jika kamu benar-benar mengakuisisi grup itu hari ini, aku tidak akan berkata sepatah-kata pun lagi. Aku akan menyuruh seluruh keluargaku membungkuk dan minta maaf padamu. Aku punya firasat hari ini, reputasi Bapak Wijaya akan anjlok. Betul, siapapun yang berani cari masalah di sini tanpa tahu diri. Bapak Wijaya, batas waktunya hampir habis. Tapi kami belum mendengar kabar apa-apa tentang aktivitas pasar saham yang tidak biasa. Sama sekali, menurutmu apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang terjadi?
Tidak ada reaksi. Cukup, ini semua salahku. Semua ini karena aku tidak menghormati Bapak Wijaya dengan layak, sehingga ini terjadi. Seperti kata pepatah, siapa yang memulai masalah, dia yang harus menyelesaikannya. Bapak Wijaya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Direktur Chandra, ini bukan salahmu. Ani salah mereka. Tidak hanya akan kusuruh mereka minta maaf. Aku juga akan pastikan mereka terusir dari sini untuk selamanya. Tempat tinggal putriku. Tidak boleh ada orang jahat seperti mereka. Silakan, teruslah berkoar. Lagipula, tinggal sekitar 10 detik lagi. Fantasi pengambil alihanmu. Dus, baru saja meletus. Aha. Silakan tertawa. Kita lihat nanti apakah kamu masih bisa tertawa. Biar kukatakan sesuatu, Bapak Wijaya. Saham terbesar grup Vista dipegang oleh orang terkaya di Kota Harapan. Dia memperlakukannya seperti anak kesayangannya. Jika kamu ingin melakukan pengambil alihan paksa, kamu harus membuat orang terkaya di Kota Harapan rela membuang sapi perah ini. Menurutmu itu mungkin? Orang terkaya di Kota Harapan? Apa istimewanya dia? Satu telepon dariku, dan dia bangkrut. Kamu bahkan tidak menghormati orang terkaya di Kota Harapan? Quelle obégitu ce bantard Lagi? Apakah kamu akan mulai memanggil Dewa Langit? Sayang. Juga? Aha. Oh. Hitungan mundur dimulai. 5. Empat. 3. 2. Waktunya habis. HEI. Qu'attaquant ces yeux as-tu? Direktur Budi, ada masalah. Semua saham grup Vista di pasar telah dibeli oleh konsorsium misterius. Dan orang terkaya di Kota Harapan baru saja mengumumkan, dia menjual semua sahamnya di grup Vista. Apayang baru kami attaquant. Apa tadi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bapak Wijaya, apa benar Bapak membeli Grup Vista? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Bahkan jika itu pengambil alihan paksa. Itu hanya kebetulan. Itu tidak ada hubungannya dengan Bapak. Kebetulan, kamu memang jago membohongi diri sendiri. Sion, grup Vista sudah dibeli. Sekarang kamu punya 60% saham perusahaan. Kamu punya saham pengendali mutlak. 60%? Bagaimana mungkin? Itu mustahil. Sekarang, saya adalah bos grup Vista. Kalian semua sekarang di bawah saya. Siapa yang mau saya pecat, akan dipecat. Siapa yang mau saya naikkan gajinya, akan dapat kenaikan gaji. Semua orang harus patuh pada saya. Kamu cuma jago omong sayang. Tunggu saja sampai ayahku membuatmu kabur ketakutan. Diam. Bapak Wijaya. Lihat, anak ini. Anak-anak memang suka bicara apa adanya. Tolong jangan dipikirkan. Bah, asal kalian bertiga pergi dari lingkungan rumah anak saya dan sekolahnya, saya tidak akan memikirkannya. Bapak Wijaya, ini semua salah paham. Seya gagal Mandidi Kanak Seya Dongombek. Saya minta maaf kepada Bapak. Berdiri di situ saja buat apa? Beri pelajaran pada anak nakal ini. Saya akan lakukan sekarang. Sungguh menyebalkan. Ibu sakit. Sakit. Jangan pukul aku lagi. Lihat apa yang kamu perbuat. Ayah dan ibu bisa kehilangan pekerjaan karena ini. Cepat, minta maaf pada teman sekelasmu, Lili Wijaya. Lili Wijaya, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Bapak Wijaya, Lia, anak ini sudah minta maaf. Bisakah kita lupakan saja? Mengapa harus kita lupakan? Maksudmu, saya harus membiarkan kalian bertiga, si pembuat onar ini, tetap mengganggu kehidupan anak saya. Mengapa saya harus menyimpan bom waktu seperti kalian? Aduh, Bapak, aku sudah minta maaf. Jadi tidak bisakah Bapak memaafkanku? Tidak mengganggu hati nurani Bapak. Bapak kan sudah dewasa dan aku cuma anak kecil. Masa menindas anak kecil seperti aku untuk hal-hal sepele? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lihat dirimu, begitu sombong dan semena-mena. Perilaku orang tuamu pasti lebih keterlaluan lagi. Kalau aku tidak melihat mereka menderita, aku tidak bisa tidur di malam hari. Dan semua ini adalah kesalahan mereka sendiri yang sial. Mengerti? Bapak Wijaya, aku salah. Aku bersujud memohon pada Bapak. Direktur Chandra, mulai hari ini, aku mencopot Direktur Budi dari semua jabatannya. Posisi yang kosong akan menjadi tanggung jawabmu. Ya, Bapak Wijaya, aku berjanji, akan segera kuselesaikan. Dan kalian berdua, kalau masih mau, uang pesangon. Serik keluarga 3, yang memelukkan ini, keluar dari sini. Singkirkan mereka dari pandanganku. Bapak Wijaya, beri aku kesempatan lagi. Bapak Wijaya, beri aku kesempatan lagi. Bapak Wijaya. Orang itu terlalu mudah lepas. Dan aku bahkan belum sempat naik kuda-kudaan.
Jadilah anak baik, Lily. Ayah sudah mengusir semua orang jahat. Sekarang, kamu benar-benar harus fokus belajar. Kamu dengar? Ayah, aku pasti akan dapat nilai terbaik di tahunku dan membuat ayah sangat bangga. Oh ya, Lily, kamu yang bilang, dan aku akan pegang janjimu itu. Ayo. Janji kelingking. Janji kelingking. Tidak boleh ingkar. Siapa yang ingkar, telur busuk. Bapak Wijaya, jika boleh, apakah Bapak ingin saya siapkan kantor untuk Bapak di sini, atau jika ada kebutuhan lain, silakan katakan saja. Tidak perlu. Ya, aku biasanya tidak datang ke sini untuk menangani urusan sendiri. Aku serahkan semuanya padamu. Kerjakan dengan baik. Jika hasilnya bagus, nanti ada bonus. Terima kasih, Bapak Wijaya. Aku akan bekerja keras dan tidak mengecewakan harapan Bapak. Sayang. Lily, ayo kita pilih rumah baru kita. Oak, ayo kita pergi. Ayo.